Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laili Rizkyana, absen 16, kelas 8E. Saya di sini ingin menyampaikan rangkuman pendidikan agama Islam semester 1. Bab 1. Rendah hati, hemat, dan sederhana. Rendah hati disebut juga dengan tawadhu. Pengertian tawadhu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawadhu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil Al-Qur'an yang memerintahkan untuk berlaku rendah hati dan Quran surah Al-Furqan ayat 63 yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. 2. Hemat dan sederhana. Hemat artinya adalah bersikap berhati-hati dalam menggunakan harta. Adapun sederhana dalam sikap seseorang untuk berperilaku sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Hemat dan sederhana akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih tenang dan tentram. Sedangkan berfoya-foya adalah menghambur-hamburkan harta, itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Bab 2. Meyakini kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab yang telah Allah turunkan kepada Rasulullah hukumnya adalah wajib ain bagi setiap mu'alaf. Iman kepada kitab yang telah Allah turunkan kepada Rasulullah merupakan salah satu bagian dari rukun iman. Kitab yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya sebagaimana tersebut dalam Al-Quran dan hadis Nabi adalah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan juga kitab Al-Quran. Nabi yang telah menerima kitab dari Allah selalu perantara malaikat Jibril sebagai tersebut dalam Al-Quran, Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, dan tentunya Nabi Muhammad. Bab 3. Menghindari minuman keras. Menghindari minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol atau bahan psikoaktif sehingga dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Minuman keras, khamr, dan zat-zat yang memabukkan adalah haram karena termasuk perbuatan keji. Allah melarang orang-orang beriman minum minuman keras atau khamr. Larangan tersebut keras terdapat pada hadis riwayat Bukhari Muslim. Bab 4. Sholat sunnah. Sholat sunnah adalah yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika seseorang tidak melaksanakan sholat sunnah, dia tidak berdosa. Sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan berjamaah adalah sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha atau hari raya haji atau kurban, sholat khusuki syamsi atau gerhana matahari, sholat khusufil qamari atau gerhana bulan. 3. Sholat sunnah munfarid adalah sholat yang dilaksanakan secara individu atau sendiri. Adapun sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid adalah sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, dan sholat istikharah. Bab 5. Sujud syukur. Sujud syukur merupakan sujud yang dilakukan sebagai tanda berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena mendapat nikmat dan terhindar dari bahaya. Hukum melaksanakan sujud syukur adalah sunnah. Sujud yang dilakukan sebagai tanda berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena mendapat nikmat atau terhindar dari bahaya. Hukum melaksanakan sujud syukur adalah sunnah. Sujud tilawah merupakan sujud yang dilakukan apabila kita membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajdah. Dalam pelaksanaan itu sujud tilawah terbagi atas 2 cara, yaitu dilaksanakan di dalam sholat dan di luar sholat. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah. Sujud syahwi adalah sujud yang dilakukan karena adanya keraguan dalam melaksanakan sholat. Hukum melaksanakan sujud syahwi adalah sunnah. Bab 6. Ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Selama dinasti Umayyah memegang tampuk kekuasaan di dunia Islam, mereka tidak hanya mengukir prestasi yang menakluk dan memperluas wilayah, namun juga diantaranya khalifah-khalifah yang memimpin dinasti ini ada juga yang tertarik dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Karena ketertarikannya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan menyebabkan semaraknya kegiatan di bidang keilmuan, sehingga muncullah para ilmuwan yang menghasilkan karya sesuai dengan ilmu yang ditekuninya yang sangat bermanfaat bagi peradaban umat manusia.
Para ilmuwan tersebut menduduki peranan yang amat penting dalam menunjang kemajuan peradaban Islam. Para ilmuwan mendapatkan perlindungan dan fasilitas dari negara untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya, sekalipun mereka yang bukan muslim. Di antara mereka yang ada menjabat sebagai jabatan tertinggi di istana khalifah. Ada pula yang menjadi dokter pribadi, wasir atau bendaharawan dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.